Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masa Daulah Umayyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Wahidatun Soleha, mahasiswi S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Muluk Alfian MH. Yang pertama, asal mula dinasti Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd al-Syam, kakek Abu Sofyan. Awal kedaulatan dinasti Bani Umayyah adalah sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, lalu dipimpin Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Barulah dinasti Bani Umayyah muncul yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun sebelum dinasti Bani Umayyah muncul, masyarakat Madinah mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan tersebut dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan berakhir disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali sebagai khalifah keempat ternyata ditentang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini tentu menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran. Pertempuran inilah yang dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Yang kedua, upaya Umayyah memperoleh kekuasaan. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun oleh kelompok Khawarij menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, tidak lama berselang umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan baiat atas Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Hasan bin Ali tetap saja tidak mendapat persetujuan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Hal ini disebabkan Muawiyah sendiri sudah sejak lama mempunyai ambisi untuk menduduki jabatan tertinggi dalam Islam pada masa itu. Namun, Hasan bin Ali merupakan sosok yang jujur dan lemah secara politik. Ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi khalifah. Ia lebih mementingkan persatuan umat. Hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan baiat terhadap Hasan bin Ali. Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya. Sebagian umat Islam membaiat Hasan setelah ayahnya wafat. Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat Islam kepada Muawiyah. Meskipun Muawiyah tidak mendapatkan pengakuan resmi dari masyarakat, usahanya tidak berhenti sampai akhirnya secara de facto dan de jure jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan demikian, berdirilah dinasti Bani Umayyah yang mengubah gaya kepemimpinannya dengan cara meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi. Yang ketiga, perkembangan pada masa Daulah Bani Umayyah. Masa Daulah Umayyah merupakan masa kejayaan Islam. Kenapa? Karena pada masa ini terdapat perkembangan-perkembangan yang pesat seperti di bidang sosial, budaya, militer, dan keilmuan. Yang pertama, perkembangan di bidang sosial, yaitu terciptanya ketertiban karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara, serta lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Juga dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, kantor pos, dan pasar. Dan yang kedua, perkembangan di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Dan juga mereka mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, serta membangun kota Basrah dan Kafah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab.
Yang ketiga, perkembangan di bidang politik militer, yaitu terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha negara, lembaga kehakiman dan ketentraman. Dan yang terakhir, perkembangan keilmuan. Ada beberapa ilmu yang berkembang pesat, yaitu pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, dan tarikh. Dan yang terakhir ada masa kemunduran Daulah Umayyah. Setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir. Adapun yang menjadi penyebab kemunduran Daulah Umayyah, yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, kelompok Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem kekhalifahan atau tentang sistem pergantian kekhalifahan. Yang ketiga, ketidakmampuan dari penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia dengan suku Arabia Selatan. Yang keempat, sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Dan yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dari apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.